Halo, selamat siang teman-teman. Semoga sehat-sehat selalu. Kita mau sharing ini tentang indikator ozon oscillator ya. Ini yang sering saya gunakan ya, dan juga banyak yang sering menggunakannya. Ini indikator ozon oscillator nih ya. Nah, indikator ini teman-teman ya, sangat gampang banget gunakannya, tapi memang harus tetap digunakan bersama dengan indikator lain untuk memperkuat perkiraannya dia ya. Nah, di indikator ozon oscillator ini ada dua ya, ada yang divergen dan convergen. Ya, ini kita lihat nih. Nah, ini ya teman-teman ya. Ada dua jenis indikator ozon oscillator ya, satu divergen dan convergen. Kalau yang divergen itu tanda awal harga akan reversal. Jadi tanda awal harga akan berbalik arah, entah itu ke bawah ataupun ke atas ya, entah bullish ataupun bearish ya. Nah, terus kemudian yang convergen, kalau convergen ini harga mengikuti tren saat itu ya. Kalau dia sedang bullish, kalau sedang bearish ya. Cuman memang banyak yang digunakan itu yang convergen, yang divergen sorry ya, yang divergen teman-teman ya. Ini kita lihat langsung contohnya nih teman-teman ya. Kalau mau lihat tradingnya langsung, saya ada di video sebelum ini ya. Ada beberapa, ada banyak malah ya. Saya video sebelum ini saya langsung trading pakai indikator ozon oscillator ini ya. Nah, ini kita pakai di time frame-nya H1 ya, per jam, di pairnya Ethereum USD ya. Ini kita lihat di grafik sebenarnya dia turun teman-teman ya. Kita gambar langsung nih. Di grafik sebenarnya dia turun nih teman-teman, bisa lihat ya. Terjadi penurunan ya. Sedangkan di ozon oscillator malah naik dia. Nah, ini salah satu indikator bahwa akan terjadi ya, menurut indikator ozon oscillator ini akan terjadi titik reversal sini ya, atau kenaikan harga di sini ya. Dan ini memang sudah terjadi ini ya teman-teman ya. Jadi saya hanya memperlihatkan cara menggunakannya aja ya. Kalau trading yang langsung itu ada di video sebelumnya ya. Ada beberapa saya sudah trading langsung. Nah, ini yang pertama nih. Yang kedua kita bisa lihat di pair mata uang lainnya di USD JPY. Nah, ini teman-teman ya. Kita lihat. Ini memang momennya nggak selalu ada teman-teman ya. Dari titik ini ke titik ini dia mengalami kenaikan ya. Sedangkan dari titik ini, dari titik sini ke titik sini dia mengalami penurunan ya. Ini selalu diusahakan sejajar teman-teman ya. Ya, jadi dia dari naik dari sini, dia pun turun dari sini ke sini ya, sejajar ini. Nah, ini tanda awal penurunan harga di sini teman-teman ya. Ini kita lihat grafiknya memang turun di sini ya. Selanjutnya ada beberapa lagi, ini salah satu lagi. Nah, ini teman-teman ya. Ini kita lihat di sini dia terjadi kenaikan harga ya dari sini ya teman-teman ya. Dari sini terjadi kenaikan harga ya. Sedangkan di titik ozon oscillator dia malah turun. Ini bisa tarik ke sini sebenarnya ya. Ini juga bisa tarik ke sini, tambahin. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di titik ini akan terjadi titik reversal ya. Cuman memang teman-teman tidak bisa menggunakan satu indikator aja ya. Kita bisa gabungkan dengan QM ya, Quasimodo ya. QM dan biasa dipakai dengan SND ya, supply and demand ya. Jadi itu tiga itu yang biasa sering dipakai teman-teman ya, agar kita bisa ambil posisi lebih akurat ya. Cuman kali ini yang saya bahas adalah yang ozon oscillatornya ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, semudah ini. Tapi tetap namanya indikator sebatas indikator ya, tidak ada yang 100% ya. Itu hanya membantu kita untuk secara technical analysis untuk menganalisa pergerakan harga ya, entah dia akan naik atau turun ya. Selebihnya kita bisa tambahkan dengan indikator lain ya, agar lebih akurat lah. Oke teman-teman, mungkin itu aja sharingnya, tidak banyak. Semoga bermanfaat. Sukses selalu dan sehat selalu.